Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua nama dari Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah yang paling sering kita temukan dalam Al-Quran. Kendati kedua lafaz ini terambil dari kata yang sama, yakni Ar-Rahmah, yang sering diartikan kasih sayang, akan tetapi sejatinya memiliki perbedaan makna. Mengutip pendapat Abul Ali Al-Farisi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Ar-Rahmanu yang disebut dengan Ar-Rahman itu ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmati wa huwa yahtassu bihi Allahu Ta'ala. Lafaz Ar-Rahman adalah suatu sebutan yang umum yang berlaku bagi keseluruhan jenis kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluk, yang mana lafaz ini dihususkan untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-Rahimu, sedangkan Ar-Rahim innama hiya min jihatil mu'minin, adalah kasih sayang Allah yang khusus diberikan bagi kaum mukminin. Dan lafaz Ar-Rahim ini tidak hanya dimiliki atau merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ditemukan dalam ayat yang menyebutkan bahwa Rasul sendiri memiliki sifat rahim, penyayang kepada kaum mukminin. Innahu huwar raufur rahim, sesungguhnya ia maha lembut, sangat lembut dan sangat penyayang. Dan kata rahim ini juga kita temukan terkait dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus diperuntukkan bagi kaum mukminin. Misal dalam surah Al-Ahzab ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Berdasar tafsiran Ibnu Katsir ini, kita memahami bahwa lafaz Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan dengan lafaz Ar-Rahman ini mencakup keseluruhan kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, manusia, jin, binatang, sampai mikroorganisme, makhluk-makhluk yang terkecil yang tak bisa terlihat oleh mata telanjang sekalipun. Utek tongo walang taga rongo godong dang daunan nu aya di satung kebing langit saeusining jagat merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lafaz Ar-Rahman lebih mubalaghah
lebih mencakup, menyeluruh kepada keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang yang Allah anugerahkan hanya untuk kaum mukminin saja. Ikhwatul iman rahimakumullah. Andai kita sinkronkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, sejatinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi seluruh manusia, jin dan keseluruhan makhluk Allah di dunia ini hanyalah satu bagian saja dari 100 rahmat yang Allah miliki. Rasul bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam wa biha yata'atafuna wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha." Allah memiliki 100 rahmat yang mana ia turunkan sebagiannya untuk jin, manusia, binatang ternak, makhluk-makhluk yang terkecil seperti serangga, bahkan mikroorganisme yang hidup tak bisa terlihat oleh mata telanjang, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan hanya satu itu saja. Wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Lalu Allah menangguhkan 99 rahmat yang Allah anugerahkan kepada penghuni surga pada hari kiamat nanti. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, jika dengan hanya satu rahmat itu seluruh makhluk merasakan kenikmatan, dan dengan satu rahmat ini pula binatang buas sekalipun seperti singa tak akan menerkam anaknya, bagaimana dengan kenikmatan yang akan dirasakan oleh kaum mukminin muttaqin dengan 99 rahmat yang Allah anugerahkan di surga nanti? Sungguh suatu kenikmatan yang tak bisa dijangkau oleh indera, didengar, dilihat dan terlintas pada hati manusia. Mala ainur ra'at wala udhurun sami'at wala khatarun fi qalbil bashar. Kenikmatan tiada tara, kenikmatan abadi, kenikmatan surgawi. Hadirin ikhwatul iman, tapi telah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk menggapai rahmat tersebut, baik rahmat yang satu yang Allah anugerahkan untuk seluruh makhluk di dunia ini, apalagi 99 rahmat kenikmatan surgawi, mesti ditempuh dengan proses, harus melalui suatu perjuangan. Hanya untuk tersaji secangkir kopi pahit yang ada di hadapan kita, berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa banyak orang yang terlibat secara langsung atau tidak? Padahal hanya untuk menggapai sebagian rahmat saja yang tak bisa terhitung jumlahnya. Bagaimana dengan kenikmatan surgawi, di mana proses yang harus ditempuh, pengorbanan, perjuangan yang harus dilalui oleh manusia sungguh lebih berat, lebih berbelit, bahkan boleh jadi nyawa yang menjadi taruhannya. Itulah kenikmatan yang ditempuh oleh para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin, perjalanan hidup orang-orang yang diberi nikmat spiritual, nikmat keimanan yang Allah akan ganti dengan kenikmatan hissi, kenikmatan fisik pada hari kiamat di surganya nanti. Sungguh suatu perjuangan yang sangat-sangat berat, melelahkan. Coba kita baca sejarah secara objektif dan jujur bagaimana perjalanan hidup yang ditempuh oleh para nabi. Tak ada perjalanan hidup yang ditempuh oleh mereka itu ditempuh dengan secara nyantai-nyantai, senang-senang, enjoyment. Mereka
harus menghadapi rintangan yang sangat berat. Yudha'afu lanal bala'u kama yudha'afu lanal ajru. Kehidupan yang ditempuh oleh para nabi itu ditempuh dengan sangat sulit. Allah menimpakan kepada mereka ujian-ujian yang berat, sebagaimana dilipat gandakan kepada mereka pahalanya nanti. Itulah jalan kehidupan dari orang-orang yang diberi nikmat spiritual, nikmat keimanan. Itulah jalan kehidupan yang selalu kita mohonkan dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan kehidupan orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Tapi tentunya rumusan umum tadi bahwa jalan kehidupan yang harus ditempuh bagi orang-orang yang menempuh kenikmatan surgawi harus dilalui dengan kepayahan, penderitaan. Itu bukan berarti kemudian Allah tidak memberikan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Karena memang di dunia ini berlaku kepada siapapun juga, bahwa ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya beruntung, ada kalanya berugi, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Dan itulah hari-hari yang Allah edarkan di antara manusia untuk sebagai batu ujian. Ketika mendapatkan kebahagiaan, akankah ia bersyukur atau justru malah kufur nikmat? Ketika mendapatkan musibah, penderitaan, apakah dia akan bersabar atau bahkan frustasi, bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam konteks perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan at-tasliyah, pelipur lara kepada kaum mukminin dan Rasul saat itu yang mengalami kegagalan dalam perang tersebut, seperti yang Allah ukir dalam surah Ali Imran ayat 140. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamullahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kalian mendapatkan luka, andai kalian mengalami kekalahan dalam perang Uhud tersebut, sungguh kaum yang lain pun mendapatkan luka yang sama, mereka juga sempat gagal. Bahkan kalau kita hitung-hitung di dalam sejarah, secara keseluruhan umat Islam selalu leading, mengungguli kaum kufar. Dan dalam konteks perang Uhud ini kemudian Allah mengangkat suatu pesan moral. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami edarkan di antara manusia. Tak ada yang namanya konstan, stabil dalam kehidupan ini. Selalu adanya fluktuatif, pasang surut. Ada air mata kebahagiaan, air mata kesedihan. Ada keberuntungan, kerugian, kemenangan, kekalahan. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Semua menjadi batu ujian. Sanggupkah manusia mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan dan bersabar ketika mendapatkan musibah dari Tuhannya? Dan tiada jalan dan tiada cara, strategi yang lebih jitu kecuali kaum mukminin kemudian memasang sikap yang elegan, yang indah, yang dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia senantiasa bersyukur ketika dia mendapatkan anugerah dan bersabar dikala mendapatkan musibah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Ajaban li amril mu'mini fa inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lah." Mengagumkan urusan beriman itu karenanya semua yang dialaminya adalah kebaikan baginya dan tiada yang mengalami seperti ini kecuali seorang mukmin.
Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Dan pada saat ia mendapatkan musibah, penderitaan, dia bersabar, dan itu menjadi kebaikan baginya. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hambanya yang syakir, yang selalu bersyukur atas karunia nikmat yang satu saja yang Allah anugerahkan di dunia ini, tiada terhitung. Dan tentunya kita berandai-andai berharap untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan 99 rahmatnya di surga nanti, yang tentunya harus diraih dengan pengorbanan demi pengorbanan. Dan kita tergolong sebagai hambanya yang bersabar. Dan inilah boleh jadi jalan yang harus ditempuh oleh seorang, karena Allah Subhanahu wa taala juga menakdirkan hidup manusia berbeda-beda, dengan musibah, dengan penderitaan, sebagaimana yang Allah ujikan kepada para nabi yang selalu mendapatkan balai, cobaan-cobaan yang buruk, yang sangat-sangat berat, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dilipat gandakan belainya, ujian keburukannya sebagaimana dilipat gandakan kebaikan dan pahala nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.